gitu. Yang kedua itu di tahun 2020. Waktu pertemuan pertama waktu masih SMP itu dalam konteks apa pertemuan itu? Saya bertemu pada saat saya baru pulang sekolah gitu, terus ketemu beliau gitu. Di rumah? Iya, ketemu. Artinya Teddy Minahasa biasa ke rumah ya? Ya. Dan sosok Teddy ini di mata Anda itu seperti apa sih? Menakutkan sih buat saya. Kenapa? Emosional. Emosional. Anda pernah dimarahi? Iya. Apa yang terjadi waktu itu? Yang siang ya, ditelepon oleh mama saya. Ya. Ini pertemuan yang kedua 2020 ya? Ya, pertemuan kedua. Siang untuk saya segera pulang ke rumah cepat-cepat gitu. Saya tanya kenapa itu Pak Teddy di rumah mau ketemu gitu. Terus begitu saya pulang cepat-cepat sampai di rumah, beliau tiba-tiba langsung marah ke saya gitu ya, tunjuk-tunjuk saya, terus melotot juga gitu. Kemarahan apa waktu itu yang disampaikan? Saya juga nggak tahu. Apa yang ucapan yang keluar dari Teddy Minahasa waktu itu ke Anda? Saya sakit hati dengan mama kamu, dia bilang gitu. Anda melihat sebelumnya misalnya ada pertengkaran? Enggak. Setelah merasa dibohongi habis-habisan, saya paksa ambil handphone yang bersangkutan, saya pertontonkan di depan anaknya, saya terima kebohongan orang tuamu. Saya tidak marah, tapi yang bersangkutan minta maaf, anggap selesai. Sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi. Selain dua pertemuan itu, apakah Teddy memang sering juga ke rumah? Enggak ada, cuma dua pertemuan itu yang ke rumah. Tapi ibu memang sering pergi ya dari rumah lama gitu, dalam waktu lama? Iya. Dan itu biasanya selalu bersama Teddy atau belum? Kalau yang kemarin-kemarin iya, tapi selain itu enggak. Ibu pernah bercerita soal seperti apa hubungannya Teddy dengan ibu? Saya nggak tahu, pernah diceritakan. Jadi nggak tahu juga apa yang terjadi antara Teddy dan juga ibu Anda? Tidak. Oke, ketika di persidangan kemudian Linda, ibu Anda ini mengungkap banyak hal yang mengejutkan publik, itu mengejutkan Anda juga? Iya, betul. Apa yang terpikir dari Anda ketika mendengar yang muncul dari ibu? Kaget pasti, karena biasanya mama itu selalu cerita apapun ini saya gitu ya, tapi ini dia nggak pernah cerita gitu. Biasanya ibu cerita soal apa saja ke Anda? Dia kerjanya seperti apa gitu ya, ngapain gitu, seperti itu sih. Tapi soal hubungan dengan Pak Teddy itu dia nggak cerita sama sekali. Sepengetahuan Anda, ibu itu apa sih bekerjanya? Setahu saya dia tuh sebagai informan ya, untuk yang polisi seperti itu. Sempat menyebut ya ibu, misalnya ibu juga bekerja untuk Pak Teddy begitu? Nggak menyebutkan. Juga bahwa Anda ketika mau jadi saksi di persidangan tapi kemudian membatalkan itu tidak jadi karena ada ketakutan. Ada intervensi yang Anda dapatkan? Intervensi sebenarnya enggak, cuma saya masih ingat ya pressure yang saya terima pada saat saya pulang ke rumah itu, arogansinya beliau seperti apa, dan saya takut itu akan kena saya lagi atau ke keluarga saya yang lain gitu. Selain bertemu langsung seperti itu, pernah mungkin dia meluapkan kemarahan juga melalui pesan singkat dan sebagainya ke Anda? Pesan singkat ada gitu ya, cuma lebih ke telepon waktu itu, marah-marah juga. Sebelum pertemuan itu atau setelah? Setelah pertemuan itu. Apa yang disampaikan? Cuma bilang saya sakit hati dengan orang tua kamu, seperti itu aja. Tidak ada lagi kata-kata lain yang disampaikan? Enggak. Setelah kasus tertangkapnya ini, pernah ditelepon oleh entah itu oleh orangnya Teddy atau Teddy-nya sendiri? Enggak ada. Tidak pernah ditelepon juga? Sebelum kasus ini ibu pernah cerita tentang sesuatu hal misalnya? Dia cerita soal penangkapan yang dia lakukan gitu ya, karena kan dia pernah nggak pulang selama 1 bulan gitu ya, karena kan selalu kan dia pasti namanya orang tua kan ngecek ke anaknya itu. Pada saat telepon itu dia tanya kenapa belum pulang gitu, dia bilang masih bantu lidik katanya gitu. Nah itu yang selalu diceritakan sama mama saya. Sepengetahuan Anda, sejak kapan ibu membantu polisi sebagai informan? Udah lama sih. Seingat Anda? Saya nggak tahu pasti tahunnya, tapi beberapa tuh yang 2018, 2019 itu saya masih ingat. Ada penangkapan-penangkapan yang diceritakan oleh ibu, itu bagian dari pekerjaan dia. Oke, tadi cerita soal yang 1 bulan menghilang itu yang tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2019 ya kalau itu Batam. Kemudian yang sempat disebut oleh ibu Anda juga di persidangan soal berada di laut selama 2 bulan ya kalau saya tidak salah, itu diceritakan ke Anda juga? Diceritakan secara spesifik tidak, cuma setelah pas pulang saya tanya kenapa
2 bulan nggak pulang gitu ya. Dia bilang lagi ikut ke Laut Cina Selatan. Ibu Anda ke Taiwan misalnya, pernah diceritakan ke Anda? Iya. Apa yang disampaikan waktu itu? Terus saya tanya kemana, dia bilang ke Taiwan gitu. Terus saya tanya urusannya apa, waktu itu belum ngomong gitu. Terus tapi pas waktu di Taiwan itu mama telepon gitu untuk ini belum pulang gitu. Terus saya tanya ada urusan apa, katanya KM lagi negosiasi, bilangnya seperti itu. Yang disebutkan dalam persidangan itu ya, soal negosiasi ke pabrik sabu itu ya. Ya betul. Tapi Anda waktu itu tidak tahu Tidak tahu. apa tujuannya. Iya, tapi pas diceritakan setelah pulang gitu, Bapak Teddy gitu negosiasi di sana gitu, minta disisihkan gitu, dan minta 100 juta itu 100 miliar. 100 miliar. Iya, untuk saya bilang selalu bilang jangan seperti itu. Terus dia bilang mama juga bilang ya dia nggak mau, tapi si Pak Teddy-nya minta seperti itu gitu. Ibu biasa menyebut Teddy Minahasa ini dengan sebutan apa? Kadang kalau sama saya kadang Bapak TM, kadang Bapak Jenderal gitu. Sepengetahuan Anda nih, Ibu mengenal petinggi-petinggi ini kan banyak yang dikenal petinggi-petinggi kabarnya. Itu dari mana sih? Saya nggak tahu. Nggak tahu soal itu. Selain Teddy Minahasa ada juga misalnya petinggi lain yang sempat diceritakan? Enggak.